Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur series yang berjudul Lookism. Lookism ini sendiri bercerita tentang seorang anak cupu yang sering dibully oleh teman-temannya, namun gak diduga ia kemudian mendapatkan sebuah keajaiban yang merubah seluruh hidupnya. Keajaiban seperti apakah yang didapatkan oleh anak tersebut? Daripada penasaran, yuk langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Bercerita tentang seorang anak cupu bernama Park Hyung Seok yang saking cupunya ia selalu jadi bahan bulian oleh teman-teman sekolahnya. Hari itu ia dibully oleh 3 orang murid yang parahnya bahkan menyuruh si Seok ini memeragakan menjadi seekor anjing. Nggak hanya verbal, ia juga seringkali mengalami kekerasan fisik dari para pembuli tersebut. By the way, selain ia sering dibully karena cupu, gemuk, gak ganteng, dan gak tinggi, Seok ini juga berasal dari keluarga gak mampu, yang hanya tinggal berdua dengan ibunya guys. Di sini karena gak bisa membalas para pembuli, Seok melampiaskan kekesalannya pada sang ibu dan bilang ingin pindah sekolah. Bahkan dengan tega ia berteriak pada ibunya tersebut karena mereka gak ada biaya untuk berpindah sekolah. Keesokan harinya saat pelajaran olahraga, Seok dijadikan sasaran tembak dengan taruhan siapa yang berhasil mengenainya maka akan mendapatkan sejumlah uang. Anak bernama Maesik berhasil mengenai Seok dengan tendangan sangat keras sampai si Seok terpental. Sementara si pembuli bernama Taesong sangat kesal dan menyalahkan Seok karena ia udah kalah taruhan. Bahkan dengan kejam ia pun sampai memukul perut anak itu. Taesong yang belum puas berniat menyiksa Seok, namun gak diduga sang ibu lalu datang dan auto memarahi si Taesong. Membuat Seok dikira udah mengadu ke ibunya karena selalu dibully. Yang konyolnya Seok yang malu karena dianggap mengadu malah meneriaki ibunya di depan semua teman-teman sekelasnya. Mengejutkannya saat di rumah sang ibu gak marah dan malah bilang mulai besok Seok akan pindah sekolah keluar kota seperti yang anak itu mau. Membuat Seok menangis dan menyesali apa yang udah ia lakukan pada sang ibu. Keesokan harinya, Seok pun akhirnya memulai petualangannya di kota yang baru. Di sana, ia menyewa rumah kecil dan berkata di kota itu hidup barunya akan dimulai. Hari itu, saat akan berbelanja keperluan sehari-hari, Seok nggak sengaja menabrak seorang gadis dan berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Kali ini gadis itulah yang meminta maaf pada si Seok, membuat anak itu senang sambil berkata dalam hati inilah hidup Park Hyung Seok yang baru. Saking senangnya, Seok malah bertingkah berlebihan dan terlihat seperti mau menggoda gadis bernama Mijin itu hingga nggak diduga pacar Mijin datang dan langsung menghajar wajah si Seok. Anak bernama Jin tersebut terus memukuli Seok yang sialnya semua orang yang melihat bukannya membantu namun malah merekam kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, Seok cuma bisa menangis sambil melihat videonya yang udah tersebar di internet. Bahkan saat membaca komentar, sama sekali nggak ada satupun orang yang mendukungnya hingga nggak lama Seok pun akhirnya tertidur. Tengah malamnya, Seok tiba-tiba terbangun namun anehnya saat bercermin penampilannya udah berubah. Yang anehnya ia lalu melihat tubuhnya yang gemuk ada di sana juga. Seok yang mengira itu hanya mimpi membangunkan tubuhnya sendiri, membuatnya seketika berpindah tubuh lagi dan lalu bilang dengan cara ini ia akhirnya bisa berubah. Keesokan harinya, Seok pun pergi ke sekolah barunya yang bernama SMA Jaewon, di mana di sana ia akhirnya memutuskan untuk mendapatkan kehidupan sekolah yang baru menggunakan tubuhnya yang lain. Seok pun duduk di belakang, namun yang mengejutkan, si Jin ternyata ada di kelas itu tepat di sebelahnya dan si Mijin yang duduk di kursi depannya. Namun tentu keduanya sama sekali nggak mengenali si Seok. Seorang gadis bernama Hanel lalu mengenalkan diri dan menggoda Seok, namun ia auto dimarahi oleh si Jin yang kocaknya Mijin juga terus menatap ke arah Seok, membuat si Jin jadi cemburu. Malam harinya, Seok kembali ke tubuh gempalnya di mana ia menggunakan tubuh itu untuk bekerja di minimarket. By the way, di sini Mimin jelasin saat Seok menggunakan salah satu tubuh lainnya otomatis akan tertidur guys. Jadi saat dia berganti ke tubuh satunya lagi, tubuh itu nggak kelelahan karena udah tidur. Makanya Seok bisa tetap melek selama 24 jam dengan tubuh yang berbeda. Dimana tubuh tampannya dipakai kegiatan pagi sampai sore, dan tubuh cupunya malam sampai pagi guys.
Dan karena itu Seok sangat senang karena bisa sekolah sekaligus mencari uang sendiri untuk bertahan hidup. Apesnya, baru juga hari pertama sekelompok anak nakal lalu datang di mana mereka ternyata teman-teman sekelas Seok di sekolah baru yang datang ke sana bersama Jin juga. Jin yang melihat Seok gemuk lalu mengambil banyak barang dan minta digratiskan sebagai ganti karena Seok udah berniat menggoda Mi Jin. Konyolnya saat membaca name tag yang bertuliskan Park Hyung Seok, Jin auto kesel karena teringat Mi Jin terus menatap Park Hyung Seok tampan di kelasnya, membuatnya malah memukuli si Seok gemuk. Yang kacaunya salah satu dari mereka lalu memfoto Seok tanpa memakai celana untuk mengancam agar anak itu nggak melapor pada polisi. Sementara di sisi lain, ibu Seok masih bekerja sampai larut malam karena wanita tua itu ingin mengumpulkan uang lebih banyak untuk biaya sekolah dan hidup anaknya di luar kota. Keesokan harinya saat di kelas, Jin dan teman-temannya beserta Hanel sedang menertawakan foto Seok gemuk yang mereka ambil tadi malam. Bahkan salah satu dari mereka bilang ibunya pasti malu punya anak seperti itu. Mendengar hal tersebut, Seok sangat marah hingga Jin terpancing dan menantang Seok berkelahi. Namun saat ia akan melayangkan pukulan, seorang siswa bernama Jae menghentikannya. Sialnya, Jin bisa melepaskan diri dan ia yang seorang petinju pun langsung melayangkan pukulan cepat ke arah Seok. Namun gak diduga dengan tubuh barunya Seok bisa melihat pukulan Jin dan lalu menghindarinya. Jin yang makin marah terus menyerang di mana semua pukulannya bisa dihindari dengan mudah. Bahkan gak lama Seok pun berhasil menahan satu pukulannya sampai Jin mengira kalau Seok merupakan seorang petarung jalanan. Karena itu, Jin melayangkan pukulan terkuatnya yang hebatnya Seok bisa menyerang balik dan mengenai perut si Jin dengan sangat telak. Di mana kejadian itu direkam oleh seluruh murid bahkan sampai di telinga para jagoan yang berada di kelas lain. Malam harinya saat kembali bekerja, datang seorang anak cupu seperti Seok ke minimarket. Walau anehnya ia lalu mencuri satu barang dan kabur begitu aja. Seok mau nggak mau mengejar anak itu hingga ke dalam gang. Yang ternyata anak cupu tadi cuma disuruh mencuri oleh anak-anak berandalan yang nggak lain adalah teman-teman Jin kemarin. Bukannya takut, mereka malah mengancam Seok dengan foto kemarin. Bahkan kejamnya mereka meminta Seok untuk melawan anak culun tadi yang diketahui bernama Jiho. Mereka merekam perkelahian orang cupu tersebut. Beruntung preman kelas arsitektur yang bernama Vasco lalu datang dan menghentikan mereka. Dengan satu tangan, Vasco mengangkat salah satu anak berandalan sambil bertanya apakah kalian orang jahat, dan lalu mengusir ketiga anak berandalan tersebut. Mengejutkannya saat tahu kalau Jiho dan anak-anak tadi sekelas dengan Seok tampan, Vasco berpesan agar anak baru itu nggak sombong. Keesokan harinya di kelas, Jin terus menatap si Seok sementara Jiho nggak masuk sekolah. Saat makan siang, Seok bertanya tentang Vasco yang Hanul bilang ia adalah ketua dari kelompok bernama Barn Knuckle yang anggotanya terdiri dari anak-anak jurusan arsitektur. Hingga nggak lama, Vasco dan gengnya pun akhirnya datang ke sana juga. Kebetulan sekali tiga anak berandalan saat itu mendekati Seok dan melihat itu membuat Vasco auto menghampiri mereka semua dan langsung bilang kalau ia tahu Seok ternyata orang jahat. Vasco langsung mencengkram tubuh Seok membuat anak itu terlihat kesakitan yang teman-temannya bilang cengkraman itu adalah teknik si Vasco yang memusatkan kekuatan besar pada tangannya. Hebatnya, Seok ternyata bisa menyingkirkan tangan si Vasco dan kembali bisa bangkit sampai membuat semua anak yang ada di kantin termasuk teman-teman Vasco terkejut melihat hal itu. Wakil ketua Barn Knuckle yang bernama Bum Jae lalu menghentikan keduanya dan berkata jika semua cuma salah paham aja. Melihat hal itu, ketiga berandalan kembali mendekati Seok dan mengajaknya berteman bahkan mengajak pergi bersama pada malam harinya. Sementara Bum Jae memberitahu alasannya menghentikan Vasco karena ternyata pegangan Seok yang keras sampai melukai pergelangan tangan sang ketua. Pada malam harinya Seok akhirnya ikut hangout bersama ketiga berandalan dan juga Henul untuk makan bersama. Namun gak diduga belum lama ada di sana si Jin juga lalu muncul di tempat itu. Seok jadi canggung sementara si Jin melampiaskan kecanggungannya dengan banyak minum alkohol. Seok memulai obrolan dengan bertanya hubungan Mi Jin dan juga Jin yang Henul bilang keduanya nggak berpacaran namun sering pergi bersama. Membuat Seok menjawab itu sayang sekali padahal keduanya terlihat cocok. Mendengar itu Jin yang udah mabuk terlihat senang dan malah mengajak si Seok minum bersama. Di sini akhirnya terbongkar jika ketiga berandalan mengajak Seok dan Jin berteman karena mereka udah berurusan dengan Vasco sebelumnya.
Nggak lama, Jin yang kebanyakan minum nggak sadarkan diri, sementara ketiga berandalan melanjutkan pembicaraan mereka tentang video lucu perkelahian Seok gemuk dan juga Jiho, membuat Seok marah dan langsung meminum minuman dari Jin tadi. Seok yang mabuk pun lalu menghancurkan ponsel si berandalan hanya dengan satu tangan aja, walau setelah itu ia yang nggak terbiasa minum auto nggak sadarkan diri. Karena hal tersebut, Seok pun tersadar di tubuh aslinya dan dengan panik langsung menuju ke tempat tubuh tampannya berada. Tanpa pikir panjang, Seok langsung masuk ke ruangan, membuat para berandalan terkejut kenapa anak itu bisa ada di sana. Jin lalu tersadar dan bertanya kenapa si anak gemuk ada di sana juga, membuat Seok harus berbohong yang katanya ia disuruh menjemput Seok tampan oleh teman sekamar anak itu. Saat akan pulang, Jin dan teman-temannya nggak sengaja melihat mesin permainan pemukul dan karena seorang petinju, Jin pun ingin memamerkan keahliannya. Jin lalu menunjukkan kuda-kuda dasar untuk menyerang pada Seok dan berkata ia mengajari itu agar si Seok gemuk nggak gampang dipukuli orang. Hingga setelahnya, ia berhasil mendapatkan skor hampir 900. Saat semua udah bubar, Seok langsung mempraktekkan apa yang baru aja ia lihat walau pukulannya terlihat meleset. Setelah Seok pergi, Vasco ternyata melihat hal itu dan auto terkejut karena tanpa Seok tahu pukulannya sampai merobek bagian pemukul pada mesin tersebut. Hingga Vasco pun lalu mencoba pukulannya juga yang hebatnya ia bisa melampaui rekor si Jin. Keesokan harinya saat di sekolah, Seok melihat Jiho di kantin yang langsung ia ajak untuk makan bersama. Sementara Jiho kebingungan sendiri karena merasa sama sekali nggak pernah bertemu si Seok. Tanpa Seok tahu, ibunya tiba-tiba datang ke kontrakan dan terkejut melihat anaknya itu sedang tertidur dan nggak pergi ke sekolah. Siang harinya saat pulang sekolah, Seok terkejut melihat ibunya udah berada di rumah, membuatnya harus berbohong dan mengaku sebagai teman dari Seok sendiri. Keduanya lalu berbincang di mana Seok mengaku ia tinggal bersama dengan si Seok Gempal agar bisa membayar uang sewanya dengan lebih murah. Dan ia juga memberitahu jika Seok Gempal kini bekerja paruh waktu tiap malam di minimarket. Karena nggak mau mengganggu anaknya yang kelelahan setelah bekerja semalaman, ibu Seok pun mengajak Seok tampan pergi ke sebuah kafe untuk mengobrol di sana. Si ibu kemudian bertanya siapa nama pemuda yang bersamanya itu, yang lalu dijawab jika ia bernama Hyung Seok juga. Tanpa mereka tahu, Vasco juga ternyata ada di tempat itu, yang ternyata si Bum Jae bekerja di sana. Vasco mendengarkan perbincangan keduanya dan tahu jika mereka sedang membicarakan anak gemuk yang menjaga minimarket. Sang ibu lalu bertanya apakah anaknya dibully di sekolah barunya, karena katanya di sekolah lama ia selalu jadi bahan bulian teman-temannya. Yang Seok jawab putra sang ibu kini akur dengan teman-temannya, membuat Vasco marah karena ia tahu kalau Seok masih dibully saat bekerja di minimarket, dan ia juga mengira Seok tampan membuli si Gempal waktu nggak sengaja melihat keduanya semalam. Sang ibu lalu menyalahkan dirinya yang selalu sibuk dan gak ada waktu untuk Seok, membuat Seok menyesal karena pernah berkata kasar pada ibunya, padahal si ibu selalu memikirkan dirinya. Saat akan pulang, si ibu meminta kardus gak kepakai untuk ia bawa pulang, hingga setelah di luar ia memberitahu Seok jika dirinya kini mencari uang tambahan dengan mengumpulkan barang-barang bekas, dan meminta agar putranya gak diberitahu tentang pekerjaannya itu. Ibu juga lalu meminta agar Seok selalu jadi teman yang baik untuk putranya dan lalu memberi uang untuk mengganti minuman di kafe tadi. Sementara di dalam, Vasco jadi makin salah paham melihat hal itu. Ibu pun akhirnya kembali pulang, namun yang gak diduga Vasco langsung menemui Seok di depan kafe tersebut. Vasco mengajak Seok berkelahi di sebuah tempat sepi walau serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh si Seok. Seok berkata Vasco pasti salah paham, namun anak itu gak mau dengar dan kembali menyerang. Ia sangat cepat, bahkan pukulannya juga kuat. Beruntung Seok sama sekali nggak terkena satupun pukulannya. Vasco lalu bilang ia akan mengembalikan uang yang dikira dipalak Seok dari si ibu dan berencana mengembalikan uang itu pada putranya. Sementara Seok malah ikut salah paham dan mengira Vasco ingin memalaknya. Karena salah pahamnya makin rumit, Seok akhirnya ikut marah juga dan akhirnya kembali melawan si Vasco. Bahkan kali ini ia menyerang balik walau hebatnya Vasco bisa menahan serangan itu menggunakan dengkulnya. Nggak lama, Seok teringat pukulan yang diajarkan oleh Jin dan langsung mempraktekannya. Hingga saat Bum Jae datang, Vasco tahu-tahu udah terkapar di hadapan Hyung Seok. Malam harinya, Vasco tahu-tahu datang ke minimarket untuk menemui Seok Gempal, di mana ia meminta maaf karena katanya nggak bisa mengembalikan uang ibu Seok. Dan saat akan pergi, Vasco bilang Seok sebenarnya nggak lemah dan memintanya untuk berlatih. Di mana Vasco ternyata ingat kalau pukulan Seok sempat merobek samsak pemukul di permainan kemarin. Karena kata-kata Vasco, Seok pun langsung berlatih push up agar jadi lebih kuat. Namun seorang gadis cantik tiba-tiba masuk ke toko tersebut.
Sang gadis lalu membeli dua minuman di mana salah satunya ia berikan pada Seok yang katanya agar anak itu semangat untuk berlatih. Hingga Shin lalu berpindah ke sebuah apartemen mewah di mana Jae teman sekelas Seok ternyata tinggal di tempat itu. Keesokan harinya di kelas Jae jadi bahan perbincangan teman-temannya karena memakai barang-barang branded mahal bahkan langka ke sekolah sampai membuat mereka bingung dari mana si Jae mendapatkan itu karena mereka sama sekali nggak tahu dari mana Jae berasal sebab anak itu sangat dingin dan juga pendiam. Sebaliknya, walau ganteng dan selalu dikerubuti cewek-cewek, Seok dinilai teman-teman cowoknya sangat nggak bergaya karena selalu memakai tas dan sepatu butut ke sekolah. Sementara di kelas arsitektur, keadaan jadi heboh karena berita kekalahan Vasco udah diketahui oleh semua anggota Burn Knuckle. Bahkan si Vasco nggak masuk sekolah setelah kalah dari Seok. Saat jam istirahat, Seok nggak sengaja melihat preman dari kelas vokal sedang membuli seorang anak gemuk, membuatnya teringat akan dirinya sendiri. Seok yang marah pun langsung menghampiri anak bernama Hobin itu membuat suasana menjadi memanas beruntung seorang guru datang hingga nggak terjadi keributan. Namun anehnya saat Seok mencoba membantu anak bernama Deokhwa berdiri, anak gempal itu malah pergi begitu aja. Setelahnya di kelas Jae mulai memperhatikan Seok setelah anak itu dihina karena selalu memakai tas dan sepatu butut ke sekolah. Hingga saat akan pulang, Jae nggak sengaja mendengar Seok menelpon ibunya dan tahu jika besok merupakan hari ulang tahun dari anak itu. Malam harinya di toko, Seok lagi-lagi melihat gadis cantik yang memberinya minuman kemarin. Bahkan gadis itu nggak sombong dan lalu bertanya apa Seok masih rajin berolahraga. Keesokan harinya di sekolah, Deokhwa menemui Seok dan bertanya kenapa anak populer seperti Seok mau menolongnya. Bahkan anehnya ia mau mengajak bocah cupu sepertinya dan Jiho makan siang bersama. Yang Seok bilang ia hanya ingin berteman aja karena mereka sama. Mendengar itu, Deokhwa mengira Seok mengejeknya karena katanya keluarganya itu miskin dan ia nggak tampan seperti Seok. Sementara di sisi lain, Jae masih mendengar beberapa teman sekelasnya merendahkan Seok yang nggak pakai barang-barang mahal. Hingga Shin lalu berpindah pada 4 anggota Burn Knuckle yang berencana membalas dendam pada Seok tanpa sepengetahuan Vasco dan juga Boom Jae. Sepulang sekolah, Seok tiba-tiba didatangi Jae yang tanpa bicara memberikan sebuah tas besar dengan tulisan selamat ulang tahun yang setelah dibuka isinya adalah outfit keren guys. Bahkan gak cuma satu tas melainkan Jae memberikan banyak sekali tumpukan tas. Jae pun lalu pergi dengan mobil mewahnya dan yang paling mengejutkan sebelum bertemu Seok ia ternyata udah memukuli 4 anggota Burn Knuckle tadi untuk melindungi Seok. Keesokan harinya di kelas 3 murid yang iri pada Seok ingin mempermalukan anak itu dengan menghina sepatu dan tas lusuh yang dipakai oleh si Seok. Namun ketiganya auto ceming karena hari itu Seok datang ke sekolah dengan outfit yang serba mahal. Di sisi lain, saat itu Deokhwa dan beberapa anak jurusan vokal tampak sedang mengikuti sebuah audisi bernyanyi, di mana si Hobin masih aja merendahkan Deokhwa yang bercita-cita jadi seorang rapper. Hobin diaudisi lebih dulu dan membuat sang produser tertarik, sementara saat melihat profil Deokhwa, pria itu langsung menghina karena penampilannya. Kasihannya, Deokhwa diminta pulang karena katanya mereka udah punya penyanyi yang dicari yang gak lain adalah si Hobin. Dalam perjalanan pulang, Deokhwa pun sangat kecewa hingga saat di rumah ia menjadikan pengalaman pahitnya itu sebagai lirik lagu. Hingga di sini kita diperlihatkan jika anak itu hanya tinggal berdua bersama neneknya. Ia terus menulis lirik sampai di sekolah, namun lagi-lagi si Hobin membulinya, di mana ia dan teman-temannya mengejek Deokhwa yang nekat ikut audisi. Bahkan gak cukup dengan kata-kata, Hobin pun kemudian menendang anak itu. Setelahnya, Deokhwa melihat pengumuman jika di sekolah akan diadakan festival tahunan sebentar lagi. Sepulang sekolah, Deokhwa mampir ke toko neneknya di mana sang nenek berjualan makanan, namun sial gak lama Hobin juga datang ke tempat itu. Sang nenek yang mengira kalau anak-anak nakal itu adalah teman cucunya, dengan senang hati menyuguhkan makanan pada mereka yang konyolnya setelah selesai mereka pergi tanpa membayar yang tentu membuat Deokhwa sangat kesal. Si nenek bahkan lalu membungkuskan makanan untuk mereka dan sangat senang karena mengira cucunya punya banyak teman. Konyolnya, Hobin dan teman-temannya yang udah kenyang lalu membuang pemberian sang nenek dan terlihat oleh Deokhwa. Bahkan besoknya ketiganya malah menulis dengan kata-kata ejekan di papan tulis kelas yang bertuliskan jualan nenek Deokhwa adalah sampah dan gak enak. Saat jam makan siang, Hobin lagi-lagi menyiksa Deokhwa cuma karena kesal saat tahu Deokhwa akan ikut acara festival sekolah yang konyolnya ia terus aja bersikap kasar pada anak itu. Hobin dan teman-temannya sangat keterlaluan di mana perbuatan mereka dilihat oleh Seok yang ada di sana juga. Namun yang mengejutkan gak hanya Seok karena kali ini Jae ikut menghampiri preman kelas vokal tersebut. Nggak lama Jin juga ikut bergabung hingga kini jumlah mereka seimbang 3 lawan 3.
Keadaan sempat memanas hingga mengejutkannya lagi Ban Knuckle ikut bergabung di antara mereka, di mana Vasco tanpa basa-basi langsung mengajak si Hobin berduel. Namun karena kalah jumlah, Hobin dan teman-temannya pun memutuskan untuk pergi dari sana. Malam harinya, Seok memperbaiki formulir pendaftaran Deokwa yang sempat disobek oleh Hobin. Namun saat akan mengembalikan esok paginya, Deokwa malah salah paham karena katanya Seok menolongnya cuma agar dipuji oleh anak-anak di sekolahnya. Sore harinya, Hobin dan dua temannya lagi-lagi membuli Deokwa, bahkan kejamnya kali ini ia merobek buku lirik anak itu dan lalu pergi begitu aja. Sementara di dalam, Seok melihat pengumuman festival yang Haenul bilang jika Seok ikut ia pasti bisa memenangkan festival tersebut. Namun Seok nggak menjawab apa-apa tentang hal itu. Seok yang kebagian jadwal membersihkan kelas ternyata kepikiran kata-kata Haenul hingga ia pun lalu bernyanyi di mana ternyata tubuh baru itu memiliki suara yang sangat merdu. Nyanyian Seok nggak sengaja didengar Deokwa yang tepat berada di bawah kelasnya, hingga Deokwa yang penasaran dengan suara merdu tersebut langsung naik ke kelas Seok dan terkejut saat melihat siapa yang sedang bernyanyi. Deokwa pun lalu bertanya hal yang mengejutkan pada Seok, di mana ia meminta si Seok untuk jadi teman duetnya di acara festival sekolah. Deokwa lalu mengajak Seok ke rumahnya untuk berlatih, di mana ia terlihat sangat bersemangat setelah mendengar suara Seok tadi. Di sini, Deokwa juga ternyata pandai membuat instrumen musik yang lalu ia perdengarkan pada Seok, membuat si Seok kagum pada anak itu. Sementara si Hobin di backup oleh sang produser yang katanya ia bisa membawakan lagu barunya di acara festival sekolah, di mana lagu itu nantinya akan jadi lagu debut Hobin sebagai penyanyi profesional jika penampilannya bagus di acara sekolah nanti. Dan di sini lagu dan musik itu merupakan karangan dari orang lain, berbeda dengan Deokwa yang menulis dan membuat lagunya sendiri. Keesokan harinya, Seok memuji lirik buatan Deokwa yang ditulis sendiri oleh anak itu. Saat menjaga toko pada malam harinya, Seok terus berlatih lagu dari Deokwa hingga nggak diduga si gadis cantik datang lagi dan mendengar Seok bernyanyi. Ia pun kali ini memberikan Seok permen pelega tenggorokan untuk membantu anak itu berlatih. Keesokan harinya, saat sedang bersama Jiho, Deokwa didatangi Hobin yang udah tahu jika anak itu akan tampil bersama Seok. Hobin auto menyiksa Deokwa karena takut kesaingan oleh popularitas Seok yang akan tampil bersama Deokwa. Beruntung kejadian itu nggak berlangsung lama karena Hobin lalu dihubungi oleh sang produser. Hebatnya, walau udah diancam, Deokwa nggak gentar dan terus melanjutkan latihan bersama Seok. Di mana hari itu ia dan Jiho dibuat kagum karena semakin hari suara si Seok makin bagus aja. Bahkan sampai Deokwa berkata tim mereka nggak akan terkalahkan. Hari festival pun akhirnya tiba, di mana hari itu SMA Jaewon terlihat sangat ramai. Nggak hanya oleh para murid karena festival itu juga terbuka untuk umum. Bahkan si gadis cantik datang ke sekolah itu juga. Si gadis cantik lalu melihat kerumunan di mana saat itu Jin membuka stand tinju dan sedang bertanding dengan seorang anak. Sementara si Vasco membuka stand adu panco. Sedangkan Seok dan Deokwa sedang berada di depan panggung sebelum lomba menyanyinya dimulai. Hingga nggak lama Seok melihat si gadis cantik ada di sana dan auto mengejarnya. Seok mengikuti gadis itu ke parkiran dan langsung menyapanya, walau tentu gadis itu nggak mengenali Seok yang datang dengan tubuh barunya. Gadis itu malah salah paham dan mengira Seok datang untuk menggodanya, dan saat Seok akan menjelaskan, pria yang bersama gadis itu langsung memegangi tangan si Seok. Seok berhasil melepaskan diri membuat pria itu marah dan langsung menyerangnya, di mana kali ini Seok nggak bisa menghindari tendangan orang itu. Sang gadis mencoba menghentikan pria itu, namun dengan kejam ia bilang dirinya udah ditugaskan menghancurkan siapapun yang mengganggu gadis tersebut. Hingga nggak diduga Vasco lalu muncul di sana juga. Vasco mengancam akan menghajar pria itu jika nggak melepaskan Seok, membuatnya makin marah dan langsung menghajar wajah si Vasco. Walau hebatnya, Vasco ternyata bisa bertahan setelah menerima pukulannya. Vasco bersiap bertarung, begitupun dengan si pria yang memiliki bola mata hitam seluruhnya tersebut. Hingga Seok juga ikut bangkit, namun sang gadis langsung meminta pengawalnya itu untuk menghentikan pertarungan. Hingga akhirnya keduanya pun pergi dari SMA Jaewon. Malam harinya acara musik pun dimulai, di mana Jai udah menyiapkan kostum untuk Seok dan juga Deokwa. Di sana terlihat juga jika si produser musik udah hadir. Hobin dan rekannya tampil lebih dulu dan berhasil membuat suasana jadi meriah dan disukai banyak penonton. Setelahnya giliran Seok dan Deokwa yang tampil sebagai penutup acara, di mana si produser dan asistennya ingat jika anak itu pernah ikut audisi di kantor mereka. Seok sangat gugup dan salah masuk lagu, membuatnya ditertawakan oleh si produser juga Hobin yang melihat itu.
Karena hal tersebut, Deokwa mengambil alih dengan rapnya yang ternyata nyanyian anak itu membuat semua penonton terpukau. Bahkan Hobin sampai melongo melihat rap si Deokwa. Berkat Deokwa, Seok berhasil mengatasi kegugupannya dan menyanyi dengan benar, di mana gabungan dari vokal keduanya disukai para penonton dan membuat sang produser terdiam. Setelah lagu selesai, keduanya mendapat sambutan sangat meriah dari semua orang yang hadir di sana, yang kali ini nggak hanya Seok karena orang-orang juga memuji penampilan Deokwa. Bahkan keduanya kemudian berhasil memenangkan acara tersebut. Kocaknya Hobin gagal debut profesional karena si produser lebih tertarik merekrut Seok. Yang hebatnya Seok menolak dengan tegas karena ia nggak mau meninggalkan Deokwa. Tanpa mereka tahu, seseorang udah mengunggah nyanyian keduanya ke internet, di mana video itu ditonton penyanyi sekaligus produser terkenal yang bernama DJ. DJ lalu mengirim video itu pada si gadis cantik, di mana ia terkejut karena lirik yang dinyanyikan Seok sama dengan lagu yang dilatih oleh si Gempal di minimarket. Hingga akhirnya kita dikejutkan karena ternyata gadis itu juga punya dua tubuh seperti Seok dan film pun mamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita rekap selanjutnya. Bye bye.